Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Lahab atau juga sering disebut dengan Al-Masad. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Artinya, turunnya ayat ini sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Dan berkenaan dengan surat ini, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa dalam ayat ini atau surat ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Karena Allah Jalla wa'ala menurunkan surat ini ketika Abu Lahab dan istrinya belum mati, dan memberitahukan bahwa keduanya akan disiksa di neraka, dan itu pasti. Sebagai konsekuensinya, keduanya tidak masuk Islam, dan terjadilah seperti yang diberitahukan oleh Allah, Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, kita mulai pada penafsiran ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan nama kunyahnya atau gelarnya ialah Abu Utaibah. Sesungguhnya dia diberi julukan Abu Lahab tiada lain karena wajahnya yang begitu cerah, yang begitu terang. Maksudnya merah bagaikan terbakar. Dia adalah seorang yang banyak menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat membenci dan meremehkannya, serta selalu memojokkan beliau dan juga agama Islam. Nah, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan sikap Abu Lahab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu buruk. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke lembah Batha, lalu menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, "Ya Sabahah, berhati-hatilah, ada musuh di pagi hari ini." Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya dan beliau pun bersabda, "Ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni?" Bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi atau petang hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Qalu na'am. Maka mereka pun menjawab ya, karena kaum Quraisy atau orang-orang Quraisy sangat percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta dan tidak akan pernah berdusta. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang begitu keras. Maka Abu Lahab langsung berkata, "Ali hadza jama'tana tabban laka." Celakalah kamu ini, ya Muhammad, karena perkara inikah engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahab wa tab." Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Hingga akhir surat. Kemudian pada ayat yang kedua, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwa maksudnya adalah harta dan anaknya tidak berguna baginya. Keduanya tidak bisa melindunginya dari azab Allah sedikit pun bila turun kepadanya. Dan begitu pula dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaumnya kepada iman, Abu Lahab berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku dari azab kelak di hari kiamat dengan harta dan anak-anakku." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba." Tidaklah berguna, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Lalu selanjutnya, sayasla nara dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka jahanam yang sangat membakarnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan, istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya. Dia bernama Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya terhadap perkara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, maka kelak di hari kiamat ia menjadi pembantu yang mengadab suaminya di neraka jahanam. Maka disebutkan hammalatal hatab, yaitu yang memanggul kayu bakar lalu melemparkannya kepada suaminya agar api neraka yang membakarnya bertambah besar. Faedah besar dalam ayat ini bahwa keluarga yang terjatuh pada kemaksiatan dan saling tolong menolong dalam keburukan, maka kelak keluarga tersebut akan memperberat azab baginya di akhirat nanti. Baik ibunya, ayahnya, istrinya maupun anak-anaknya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keluarga yang buruk, seraya terus memperbaiki diri dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kemudian pada ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Yaitu di leher istrinya ada tali yang kuat dari sabut yang kasar dan keras. Dia diangkat dengannya di dalam api neraka jahanam, kemudian dilemparkan ke bawahnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran ringkas pada surat Al-Lahab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari surat ini dan menjadikan kita manusia yang tunduk terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.